Caimin dan juga PKB selama 1 tahun terakhir itu begitu menjual habis nama Pak Prabowo. Hampir semua simbol-simbol pesantren, para kiai sepuh, itu coba diyakinkan bahwa Prabowo adalah tokoh persatuan, ini yang lebih diterima, sehingga kemudian narasinya betul-betul pro Prabowo. Dan di saat yang sama, ketika kemudian menjual Pak Prabowo, ada satu narasi yang bergaung di luar, bahwa kelompok yang konservatif, yang kanan, per hari itu ada di kubu Anies Baswedan. Kalau misal kemudian sekarang diubah lagi, ini seperti sulapan. Saya tidak yakin dan tidak tahu persis apakah kemudian para kiai, para santri punya basis kritisisme yang cukup memadai untuk menjawab itu semua. Mas Umam tadi belum terjawab, singkat saja mungkin sebelum ke Mas Huda. Tapi bagaimana untuk peluang bahwa mengusung Anies dan Caimin ini atau Gus Imin ini adalah upaya untuk memecah koalisi? Peluang itu seberapa besar? Kalau memecah koalisi, kita merujuk pada apa yang disampaikan oleh Pak Herman Khairot. Singkat saja ya Mas Umam ya. Maka betul bahwa itu akan menjadi sebuah fakta, mungkin dalam waktu yang dalam waktu dekat, Demokrat rasanya sama prediksi Demokrat akan keluar. Dan itu sudah menjadi titik akhir dari koalisi perubahan. Adapun PKS, sepertinya dia akan stay di sana, karena basis pemilih loyal PKS sepertinya lebih mengarah kepada Anies Baswedan. Dan itu terkonfirmasi di basis cross tabulasi, ada sekitar 70-an% dari basis pemilih loyal PKS yang pro kepada Anies karena memiliki kecewaan pada Prabowo Subianto. Berarti pengaruh terhadap pencalonan Anies juga ya otomatis ya? Iya, dan tentu barangkali ada isu-isu terkait dengan logistik yang sudah terlanjur masuk dan sebagainya, itu menjadi sebuah isu yang lain. Oke, ke Mas Huda, Mas Huda. Halo Mas Huda. Halo Mas Huda. Mas Huda, sudah bergabung bersama kami? Oke, nampaknya kita terputus ya. Oke, saya langsung ke Bang Herman lagi. Bang Herman, kalau misalnya tadi hitung-hitungan Bang Herman dan suasana batin teman-teman di Demokrat, ya udah sudahi saja gitu. Meskipun nanti akan dibahas lagi di Majelis Tinggi. Apakah ini artinya wacana yang kemarin kita sempat dengar gitu, gosip-gosip soal Sandiaga Uno dan AHY itu juga mungkin akan mulai dibahas lagi, Mas Bang Herman? Ya, pembahasan di tingkat kami sudah selesai lah ya. Tinggal pembahasan di tingkat Majelis Tinggi Partai yang nanti akan mengambil keputusan. Dan memang pertanggal kemarin juga sudah ditarik, tim 8 sudah tidak masuk lagi dalam pembicaraan dan tinggal mengambil keputusan. Dan saya tidak ingin menyampaikan apa yang harus nanti atau apa hasil nanti di Majelis Tinggi Partai, karena kita tunggu saja nanti hasil rapatnya seperti apa gitu ya. Yang pasti bahwa kalau melihat dari situasinya memang ini menjadi case tersendiri gitu ya, bahwa sebagai organ negara, partai politik ya semestinya menunjukkan etika politik yang baik. Sebagai individu calon presiden juga menunjukkan etika yang baik. Semestinya kalau ada pembicaraan dan lain sebagainya kan bisa saja datang dan menyampaikan secara baik-baik gitu. Ini kan tidak, bahkan hanya mengutus seseorang dan telepon ataupun ya yang sekarang mungkin lebih murah biayanya dengan WhatsApp itu pun tidak dilakukan gitu. Nah, terus maksudnya apa? Apakah ini bentuk ketidakhormatan atau dan lain sebagainya? Tentu kami tidak mengerti. Sikap ini kan semestinya diterangkan, disampaikan baik oleh Partai Nasdem maupun oleh Anies Baswedan. Kenapa hal ini bisa terjadi? Nah, oleh karenanya dengan sikap seperti ini tentu kami menilai dan mengevaluasi cukup sudahlah jika memang kadar tanggung jawab moral, etika politiknya hanya sejauh ini, ya sudahlah. Demokrat kan memiliki standar moralitas yang baik gitu, memiliki etika yang baik. Olehnya atas dasar itulah menurut saya ya tidak ada hal yang penting lagi untuk dilanjut. Lebih baik ya ke depan tentu para kader juga mendesak kepada Majelis Tinggi atau meminta kepada Majelis Tinggi untuk justru membicarakan mana yang bisa ke depan perbaiki bangsa. Mana kandidat-kandidat ataupun koalisi yang ke depan memiliki komitmen Oke, baik, yang... Bang Herman, kita tangkap poinnya.
Moralitas dan etika Ya. yang baik. Oke. Oke. Ini juga kita sudah tersambung kembali dengan Mas Huda. Mas Huda. Ya Mas, Nah, sudah terdengar Mas suara kami Mas? kedengeran. Oke, Mas Huda, begini, satu pertanyaan. Tadi Bang Herman juga menyebutkan bahwa adanya wacana duet Anies Baswedan dan Gus Imin gitu, karena ada rentetan peristiwa. Salah satunya ketika Pak SP bertemu dengan Pak Presiden. PKB melihat itu juga? Yes. Kita lihat tapi nggak tahu persis agendanya Bang Surya apa. Maksudnya konteksnya gimana tuh, Bang Huda? Ada pengaruh atau arahan dari Pak Presiden nggak sih dalam mengusung Anies dan Gus Imin ini? Kok tadi kan Mas Umam mengatakan bahwa ini all president's men, tujuannya adalah ke sana. PKB melihat itu nggak? Kita belum bisa melihat ya, seperti tadi dianalisa karena di internal kami kan sebenarnya masih ada dua opsi untuk yang kita akan bahas pada pagi hari ini. Opsi tetap di koalisi Indonesia Maju itu atau kita ambil proposal dari Nasdem. Dan terkait dengan pertemuan Pak SP dengan Pak Jokowi, saya tidak tahu persis itu konteksnya apa. Saya kira nanti bisa langsung konfirmasi kepada Pak SP. Oke, Mas Huda, artinya dengan apa yang terjadi dengan perbincangan kita pagi hari ini, PKB sudah tidak mempertimbangkan lagi bergabung dengan koalisnya Pak Prabowo. Ya memang jujur harus diakui ada kekecewaan yang cukup dalam dari sebagian pengurus di DPP, sebagian para kiai yang memang sejak dari awal ketika menginisiasi koalisi PKB Gerindra ini bisa melandingkan mandatori muktamar di mana Gus Imin harus maju dalam Pilpres 2024. Nah, melihat perkembangan, mencermati berbagai informasi dan analisa kami, itu yang akan nanti kita putuskan dalam rapat pagi hari ini. Oke, baik, terima kasih Mas Huda, Bang Herman terima kasih, Mas Umam juga terima kasih tadi menyambung pertanyaan apa yang disampaikan oleh Bang Herman, apa sih yang sebenarnya terjadi, dan kita juga pengen tahu, makanya kemarin kita undang politisi Partai Nasdem tapi belum ada yang bisa karena mungkin baru besok katanya ya. Sabtu mungkin ya? Sabtu, Oh ya, tanggal ada 2 apa Sabtu? gitu ya katanya ya, baru bisa berkomentar soal ini. Sekali lagi terima kasih Bapak-Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.